Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arita Febria Kusuma Putri dari kelas 18 Sistem Informasi B1, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Saya ingin mempresentasikan perencanaan bisnis yang berkelanjutan. Latar belakang yaitu tujuan perencanaan bisnis adalah agar kegiatan bisnis yang akan dilaksanakan maupun yang sedang berjalan tetap berjalan di jalur yang benar, sesuai dengan kenyataan yang telah direncanakan. Perencanaan bisnis juga merupakan pedoman untuk mempertajam rencana-rencana yang diharapkan dan cara mencapai sasaran yang ingin dicapai. Kemudian, konsep bisnis berkelanjutan sebenarnya adalah sebuah konsep yang menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan untuk dapat tetap eksis dan memiliki daya saing yang kuat, tahan terhadap goncangan yang memengaruhi kinerjanya. Oleh karena itu, pembahasan berikut akan memberikan gambaran-gambaran umum dan aplikatif yang sebenarnya tentang karakteristik atau kriteria apa yang membentuk dan mendukung eksistensi sebuah bisnis dalam peta persaingannya. Pertama, rumusan masalah yaitu 1. Mengapa perencanaan bisnis penting dan perlu untuk dibuat? 2. Bagaimanakah cara mengembangkan bisnis agar berkelanjutan? 3. Apa saja kegiatan perencanaan bisnis berkelanjutan? Kemudian tujuan penulisan adalah tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah untuk memberikan informasi terkait materi perencanaan bisnis berkelanjutan untuk dapat digunakan sebagai informasi yang bisa digunakan untuk mahasiswa atau umum. Karakteristik bisnis berkelanjutan. Pertama, radical resource productivity. Perusahaan mengurangi atau bahkan meninggalkan penggunaan sumber daya alam dalam proses produksinya. Kedua, investment in natural capital. Perusahaan menjalankan dan menggunakan energi atau sumber daya untuk kebutuhan bisnis namun ikut memulihkan atau menjaga lingkungan dan sosial. Ketiga, ecological design. Perusahaan menggunakan sistem closed loop production yaitu dengan mendaur ulang limbah hasil produksi menjadi sumber daya yang dapat digunakan lagi untuk kegiatan produksi. 4. Service and flow economy. Perusahaan tidak lagi menjual produk namun menyewakannya. Kelima, responsible consumption. Perusahaan mempromosikan produknya dengan mengedukasi konsumen agar lebih bijak dalam membeli produk yang benar-benar mereka butuhkan. Kemudian, manfaat bisnis berkelanjutan. Yang pertama, produktivitas meningkat, biaya berkurang. Yang kedua, membuka peluang investasi. Ketiga, meningkatkan keuntungan. Keempat, sumber daya manusia yang berkualitas. Kelima, energi lebih efisien. Langkah wujudkan bisnis berkelanjutan. 1. Buat roadmap atau rencana kerja. Yang kedua, kembangkan struktur jabatan. 3. Manfaatkan teknologi. 4. Identifikasi kesempatan mendapat keuntungan dengan cepat. 5. Komunikasikan kesuksesan. Konsep bisnis dan living company. Yang pertama, konsep pasar. Pasar di mana produsen menawarkan produknya kepada konsumen potensialnya tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kedua, konsep perusahaan. Konsep perusahaan disebut juga sebagai konsep lingkungan internal perusahaan. Ketiga, konsep persaingan dan lingkungan eksternal. Selain konsep lingkungan internal, konsep bisnis juga memiliki lingkungan eksternal, yaitu kondisi-kondisi yang berada di luar perusahaan dan tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Yang keempat, konsep perubahan. Kondisi kehidupan dan dinamisasi dunia akan terus mengalami perubahan setiap saat. Begitu juga dengan dunia bisnis. Karakter entrepreneur sukses. 1. Berkeinginan untuk mandiri. 2. Memiliki naluri yang kuat dalam berusaha. 3. Motivasi keluarga. 4. Mengharapkan hasil segera tampak nyata. 5. Bereaksi cepat. 6. Berdedikasi tinggi terhadap bisnisnya. 7. Memasuki bisnis sebagai suatu kesempatan dan rencana. Tahap-tahap dalam hidup sebuah bisnis. Yang pertama, manajemen harus mengetahui apa kunci-kunci keberhasilan itu dan setuju dengan contoh dalam bentuk sederhananya. 2. Mereka juga harus menentukan prinsip-prinsip dan strategi dasar sekiranya belum ada. Yang ketiga, manajemen harus memegang tanggung jawab ketika contoh ini sedang dilaksanakan. Keempat, manajemen harus juga benar-benar mengerti pentingnya latihan. Kelima, manajemen akan menawarkan semua bantuan yang perlu ketika saran-saran diperkenalkan. Yang terakhir, manajemen juga bertanggung jawab memupuk kepercayaan staf dalam proyek baru. Deskripsi umum dan tingkat kematangan ke-6 kunci keberhasilan. Yang pertama, strategi. 2. Organisasi. 3. Staf. 4. Gaya kepemimpinan. 5. Sistem informasi. 6. Orientasi pelanggan. Kesimpulan, agar bisnis dapat berjalan dalam jangka panjang atau bisa disebut bisnis berkelanjutan, maka kita harus mengerti konsep dari bisnis dan living company, juga harus mengerti tentang kunci keberhasilan perusahaan, tahap-tahap dalam hidup sebuah bisnis, dan mengerti karakter entrepreneur sukses agar bisnis tidak hanya berjalan tetapi juga harus bisa mengembangkan sebuah bisnis lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.